Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tentunya baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, untuk gagasan pokok kita harus mengenal pengertiannya dulu ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok tersebut dapat dilihat pada kalimat utamanya. Ya, jadi kita harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu ya. Nah, untuk mencari kalimat utama itu biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Nah, jadi anak-anak bisa mencari di awal atau di akhir paragraf. Kemudian baru kita bisa mencari gagasan pokoknya. Cari kalimat utama dulu, baru temukan gagasan pokoknya. Untuk gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas, yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Nah, untuk gagasan pendukung ini biasanya terdapat pada kalimat-kalimat penjelas ya. Nah, untuk gagasan pendukung umumnya lebih dari satu kalimat. Jadi gagasan pendukung ini adalah kalimat-kalimat yang mendukung gagasan pokok tadi. Selanjutnya untuk ciri-ciri kalimat utama. Kalimat utama itu kalimatnya lebih bersifat umum ya, jadi kalimatnya lebih bersifat umum, jadi tidak spesifik atau tidak khusus pada suatu hal, tapi lebih umum. Nah, kemudian biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Untuk kalimat pendukung atau penjelas bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Nah, biasanya berupa contoh-contoh atau pertanyaan-pertanyaan atau ciri-cirinya. Kemudian selanjutnya, pada satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Jadi kalimat pendukung atau di dalamnya ada gagasan pokok itu terdapat lebih dari satu biasanya. Kemudian kalimat tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Jadi kalau berdiri sendiri akan sulit dipahami. Kita menemukan gagasan pokok, yaitu yang pertama, baca dulu suatu paragrafnya dengan seksama, kemudian temukan kata kunci pada paragraf tersebut. Ya, tentunya kalimatnya bersifat umum ya. Kemudian catatlah informasi penting pada paragraf tersebut yang secara umum tadi. Baik, selanjutnya mari kita belajar mencari gagasan pokok ya. Di situ ada teks, rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku beserta kakak dan adik-adikku merasa tentram bila berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang-kadang bersenda gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar bersama di rumahku. Tempatnya sangat nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil dan tetangganya ramah-ramah. Nah, dari paragraf di samping kita tentukan dulu mana ya yang kira-kira itu kalimatnya bersifat umum ya, tidak terdapat rincian-rincian. Nah, dari paragraf tersebut kita menemukan bahwa gagasan pokoknya rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Dari kalimat atau gagasan pokok tersebut, nah itu kan gagasannya bersifat umum ya, rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Nah, dari kalimat tersebut, dari gagasan pokok tersebut, baru kita bisa menerangkan kenapa toh kok rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Nah, itu dijabarkan pada gagasan-gagasan pendukung atau gagasan penjelasnya. Oh, rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan karena di situ ada bersengkrama, rumahnya sangat nyaman, jauh dari kebisingan. Nah, itu jadi gagasan pokok itu adalah secara umum. Nah, nanti yang menjelaskan itu adalah gagasan-gagasan pendukungnya.
Selanjutnya kita belajar mencari gagasan pendukung ya. Coba anak-anak dibaca itu paragraf tersebut ya. Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Di sekolah, ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Usai sekolah pun, waktu ia habiskan untuk mengikuti berbagai macam les daripada nongkrong bersama teman-temannya. Bahkan di hari libur pun, ia lebih terlihat sering membaca buku di pinggir sungai. Nah, untuk menentukan gagasan pendukung itu, kita harus mencari gagasan pokok dulu ya. Gagasan pokoknya apa itu coba anak-anak? Ya, betul. Gagasan pokoknya, Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Nah, setelah menemukan ide pokok atau kalimat dari kalimat utama tadi, barulah kita menemukan gagasan pendukungnya. Jadi gagasan pokok dulu, baru kemudian bisa menemukan gagasan pendukungnya. Nah, untuk gagasan pendukungnya salah satunya itu adalah itu. Andi sering ke perpustakaan. Dari kalimat di sekolah ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Nah, tuh ada lagi. Ada. Itu kalimat selanjutnya juga bisa. Lebih menghabiskan waktunya untuk mengikuti berbagai macam les daripada nongkrong. Nah, itu juga gagasan pendukungnya. Kemudian sering membaca buku di pinggir sungai. Nah, itu juga gagasan pendukungnya. Nah, jelas ya anak-anak ya. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar anak-anak.